Kamu baru pertama kali bikin roti sourdough? Ayo, kita bikin bareng yuk! Kemarin kan kita udah berhasil tuh bikin starter bener-bener dari nol dan udah kita simpen di kulkas. Sekarang kita mau coba untuk bikin jadi roti. Karena disimpan ya di kulkas, jadi starter yang kita bikin itu harus kita hidupin dulu. Dan status starter kita udah jadi mother atau jadi biang. Kayak buat ininya lah, induknya gitu. Jadi dari satu starter yang udah kita bikin bisa jadi starter berikutnya yang bisa kita jadiin roti lagi gitu. Kayak banyak banget roti yang akan bisa kita buat dari starter cimit ini. Kalau dari kulkas emang sayangnya nggak bisa langsung dipakai ke roti ya, jadi kita mau kasih makan dulu sebelum kita adon ke adonan roti, dan kita ambil si biangnya, nggak usah terlalu banyak. Starter yang akan kita pakai untuk jadi roti itu namanya levain, tulisannya levain, atau ya, kalau aku nyebutnya starter aja gitu. Kalau yang aku cek di Google atau di YouTube, kalau untuk satu bundelan sourdough itu butuh 80-100 gram starter aja kok. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau udah kita kasih makan si starternya, kita tunggu sampai 2 kali lipat. Biasanya kalau kasih makannya itu 2 kali lipat dari biang, numbuhnya sekitar 4-6 jam. Tunggu aja, pokoknya disuruh taruh di dalam oven atau di samping rice cooker atau di deket kulkas, itu terserah. Yang penting disuruh jangan di kulkas lagi. Baru kalau udah naik 2 kali lipat, tumplekin semuanya di dalam mangkok untuk dijadiin roti. Kayak masukin airnya. Sourdough kan cukup simple, bahannya cukup dikit yang dipakai gitu ya. Kayak tepung, air, garam, starter, 4 bahan itu doang tuh kalau bikin sourdough. Enaknya kalau bikin sourdough itu nggak perlu ngulen sampai kalis. Aduh, itu adalah hal yang paling membahagiakan ketika membuat roti sourdough, karena nggak perlu alat gitu, nggak perlu mixer, enak banget. Cuman memang karena dia nggak diulen sampai kalis, jadi harus di stretch and fold atau ditarik itu loh, yang ditarik terus dilipet, ditarik, dilipet, tarik, lipet gitu. Dan memang jadinya butuh waktu agak lebih lama dibandingkan roti yang di mixer sampai kalis gitu. Kalau udah ditumplekin semua, tinggal diaduk sampai rata aja, sampai si tepung keringnya udah nggak ada lagi. Jadi kayak ngaduk asal gitu loh, ngaduk asal kecampur, yang penting kecampur aja. Terus udah, kalau udah langsung diemin 1 jam. Dan kalau udah 1 jam udah diistirahatin gitu ya, karena kan dia habis diaduk-aduk, jadi dia butuh istirahat gitu. Masih terlalu tegang, dia masih terlalu tegang karena habis kita uwak-uwak gitu kan. Jadi dia biar istirahat dulu. Kalau udah selesai istirahat, baru deh tuh berasa dia langsung elastis, bisa ditarik terus dilipat, ditarik, dilipat, ditarik, dilipat, terus begitu. Kalau untuk si stretch and fold atau tarik lipat, biasanya tuh dilakuin 4-5 kali. Kalau aku sih 4 kali aja sih cukup ya. Dari stretch and fold 1 sampai ke 4 itu jaraknya setengah jam. Jadi habis tarik lipet, istirahatin setengah jam. Udah, tarik lipet lagi, istirahatin lagi setengah jam lagi. Begitu terus sampai ke tarik lipet atau stretch and fold yang keempat. Nah, ini baru tahap terakhir si proses mau ngembangin adonan roti sourdoughnya. Kalau udah selesai ditarik dan lipet, baru deh kita istirahatin lagi. Ini sekarang istirahatnya agak lama karena habis istirahat terakhir akan masuk ke kulkas untuk istirahat lagi yang lebih lama. Istirahat terakhir ini sebutannya tuh bulk fermentation. Jadi kita tunggu sampai ngembang 2 kali lipat. Dia akan sangat-sangat memenuhi mangkok gitu ya. Kalau udah, baru kita akan ngebentuk dia menjadi bola. Itu tahap terakhir sampai kita mau masukin dia ke dalam kulkas. Jadi nanti dia di dalam kulkas bakal istirahat sampai 24 jam. Kalau misalkan mau cepet, bisa 12 jam aja udah bisa diambil dan dibakar. Nah, wadah yang kalian pakai untuk nyimpen si adonan sourdoughnya ke kulkas itu namanya Benetton atau kayak keranjang terus dikasih kain. Cuman kalau misalkan nggak punya atau kalian belum beli, bisa diganti pakai mangkok atau keranjang plastik aja terus dikasih kain lap gitu. Kain lapnya yang kain ya, jangan kanebo. Terus tutup, jangan sampai kena udara kulkas, masukin deh ke kulkas.
biar nggak kering. Dan akhirnya kita sampai di penghujung hari esoknya, di mana kita harus memanggang si roti ini. Sudah lebih dari 12 jam, kita mau coba lihat si Jamil apakah sudah menjadi anak yang baik. Ini udah ada hawa panas dari ovennya karena kita lagi manasin si Dutch oven atau panci yang bisa masuk ke oven udah 1 jam lebih. Biasanya sih kalau mau ke suhu yang pas itu 1 jam sampai 1,5 jam udah oke. Kalau sudah, baru ini saatnya yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu dari hari pertama ngadon si roti sourdough-nya ya. Untuk manggang. Kita coba kasih pola dulu si sourdough kita biar dia punya ruang untuk mengembang dengan baik. Kita taruh dulu ke atas baking paper, terus kita bikin pola, dan pola tersebut tuh nggak cuma untuk menghias atau mempercantik sourdough, tapi itu untuk bikin ruang dia kalau buat ngembang gitu, karena kan dia besar sekali kan, supaya dia empuk dan nggak bantet gitu. Jadi kita kasihlah si scoring itu. Kita buka. Hop. Pelan-pelan aja, nempel, nggak apa-apa. Oke, ngerikan. Kita pindahin ke baking paper dulu. Dua. Untung gak nyangkut di. Buletnya gemoy. Kita kasihin dulu. Kita kasih tepung beras dulu biar agak menjeplak gitu si polanya. Ini di elus aja. Aku pakai silet kayak begini. Kalau kalian mau juga nanti aku taruh linknya. Bisa pakai pisau yang begini, bisa pakai silet yang begini, atau kayak gini. Ini juga bisa. Up, 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 up. Hap. Kalau mau dikasih kayak ada pola-pola daun di sampingnya juga boleh. Tapi enggak pun enggak apa-apa. Tapi mau kasih dikit. Hap. Sekarang kita keluarin Dutch oven-nya. Pelan-pelan aja. Karena ini berat. Lihat, saking dipakai buat manggang terus sampai butak dalamnya, tapi tidak apa-apa. Masukin sourdough. Hap tuh. Oke, langsung tutup biar dia ngukus. Langsung masukin ke oven. Taruh 25 menit, baru nanti tutupannya dibuka. Udah ditutup, masukin ke dalam oven, Dutch ovennya, terus kita panggang 25 menit. Habis itu kita buka tutupnya, panggang lagi 20 menit aja cukup sampai warnanya udah oke dan lucu dan udah sesuai yang kalian mau. Sudah 25 menit. Kita coba ceki apakah dia mengembang. Oke. The moment of truth. Apakah dia ngembang? 1, 2, 3. Wah, ngembang dia. Ngembang dia, ya ampun. Jamil. Ini dia ngembang. Untuk ukuran starter muda, dia bagus. Kita masukin lagi. Baiklah. Kita sambut si Jamil yang dia kayaknya udah siap ya untuk dikeluarkan. Jamil jadi anak baik. Oke. Kalau misalkan kalian udah nyampe di tahap ini, selamat! Congratulations! Tandanya ragi kalian yang baru kalian bikin sehat, kuat, sejahtera. Kalian jangan lupa diemin dulu si sourdough-nya di luar 1 jam. Baru bisa kita tes kriuk gameplay. Cakep dia.
Pas roti kalian udah jadi, langsung istirahatin. Jangan langsung dipotong. Karena dia masih masak gitu di dalamnya. Biar dia bobok dulu kayak, aduh, habis kepanasan. Jadi dia meredakan diri dulu. Jadi sampai dia adem, tandanya dia udah mateng sempurna di seluruh sisi bagian dalam, tengah, luar, atas, bawah, serong kanan, serong kiri, serong barat dan timur. Dan kalau udah, kita bisa tes kriuk gameplay. Sudah 1 jam dia kita istirahatkan. Sebenarnya belum sih, belum sejam, baru 45 menit. Tapi karena udah dingin, karena dia udah dingin, jadi kita bisa tes kriuk gameplay. Ini adalah sourdough. Sourdoughnya pakai si Jamil. Kita coba tes kriuk gameplay. Lihat deh, tanda plus gitu, lucu ya. Terus ini tadi aku taburinnya pakai tepung, tapi bukan tepung terigu, pakai tepung beras. Empuk sekali. Sekarang mari kita butung. Gini aja lah ya. 1, 2. Ih, pesawat sayang. Garuda ya? Ini si Tiling kayaknya hijau pantatnya. Oke, kelitrek. Kita lihat dalamnya kayak mana. Apakah dia balls atau enggak? 1, 2, 3. Wah, dia ngembang dengan baik. Kita coba tes 1, 2. Dia ngembang dengan baik. Ada yang bolong-bolong di tengah, gede dikit, ada yang kecil-kecil. Jadi kalau nggak terlalu besar-besar bolongannya, enak gitu buat sandwich. Jadi toppingnya tuh bisa rata di atas roti gitu, nggak jatuh-jatuh ke bolongan. Jamil cakep, Jamil jadi anak baik nih pembeli. Jadi buat kalian yang baru pertama kali bikin sourdough, selamat. Kalau sourdough kamu jadi, ini dalamannya si Jamil. Udah jadi deh si Jamil. Untuk starter umur 15 hari ini bagus banget. Sourdoughnya ngembang dengan sangat baik gitu. Jadi inilah hasil dari starter yang umurnya belum genap sebulan, tapi dia sangat cantik. Gimana sourdough kalian? Coba komen deh, kalian bagaimana bentuk sourdough yang kalian bikin? Terus bagaimana kinerja starter yang kalian bikin dari awal untuk menjadi roti pada akhirnya? Coba komen-komen ya. Dan coba share apakah kalian berhasil bikin starter, terus kalian berhasil apa enggak bikin sourdoughnya melalui video ini. Nanti share-share aja di komen. Dan yang paling penting, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, khususnya untuk kalian yang baru pertama kali bikin sourdough, apalagi baru pertama kali bikin sourdough dari starter yang baru banget juga kalian bikin. Nyala alarmku. Aku harap semoga kalian suka sama videonya dan bermanfaat juga buat kalian. Dan kalau misalkan kalian mau share-share ke teman-teman juga boleh. Terima kasih kalau misalkan di-share. Sampai di sini dulu videonya dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Dirit.